Kami dari kelas 10-6 kelompok 4 akan mewawancarai seputar ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Grabak. Bobby Valentino. Get up all in ya. Yeah, we can hear the angels calling us. And we can see the sunrise before us. Yeah, and when I'm in that thing, I make that ice. Di balik kegiatan belajar mengajar yang padat di kelas, ada dunia lain yang penuh semangat, kreativitas, dan menyenangkan. Dunia itu adalah ekstrakurikuler, di mana siswa dapat menggali potensi, menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas yang tidak selalu diajarkan di kelas. Dari olahraga, seni, hingga ilmu pengetahuan, berbagai ekstrakurikuler berperan dalam wadah siswa untuk lebih belajar banyak tentang diri mereka, bekerja sama dalam tim, dan menghadapi tantangan di luar batas akademis. Namun, seberapa pentingkah perkembangan siswa dan manfaat apa saja yang bisa mereka dapatkan? Di SMA Negeri 1 Grabak terdapat berbagai ekstrakurikuler, salah satunya Paskatara. Baru-baru ini, beberapa dari anggota Paskatara terpilih menjadi paskibraka tingkat Kabupaten Magelang. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan mewawancarai salah satu anggota Paskatara. Simak sampai habis ya. Baik Kak, dengar-dengar dari anggota Paskatara ada yang terpilih menjadi paskibraka tingkat kabupaten. Kira-kira siapa sih Kak yang sudah membawa nama baik SMA Negeri 1 Grabak sebagai petugas paskib tingkat kabupaten? Untuk paskibraka tingkat Kabupaten Magelang tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Grabak kebetulan terpilih 2 orang. Yang pertama adalah Arya Putra Damar Maeswara dari kelas 11 F1 dan Kesya Ayu Safitri dari kelas 11 F2. Oke, baik Kak. Di mana Kak Agis merasa kegiatan ekstrakurikuler Paskatara ini paling berdampak bagi Kak Agis sendiri? Jadi setelah saya mengikuti ekstrakurikuler Paskatara, tentunya fisik saya dan juga mental saya lebih kuat, lebih terbentuk, dan juga pastinya juga menambah pengalaman organisasi saya, dan juga meningkatkan kemampuan organisasi saya, dan juga pastinya jiwa kepemimpinan saya dan juga kedisiplinan saya tentu saja semakin meningkat setelah mengikuti ekstrakurikuler Paskatara ini. Oke, kapan sih Kak ekstrakurikuler Paskatara dilaksanakan? Dan tiap hari apa aja sih Kak? Ekstrakurikuler Paskatara biasanya dilaksanakan latihan rutinnya itu di hari Sabtu pada saat jam 7.30 pagi sampai mungkin sekitar jam 11 siang. Dan juga pada hari Selasa ataupun Rabu setelah pulang sekolah. Oke Kak, terima kasih atas waktunya telah meluangkan untuk kita dari kelompok 4 mewawancarai Kak Agis seputar tentang Paskatara. Terima kasih. Di mana biasanya tim futsal Semansagra berlatih? Di lapangan basket Soreng atau Semansagra. Oke, bagaimana kakak mengatasi tantangan dalam menjaga keseimbangan saat futsal? Dengan cara menjaga fisik, berlatih fisik, berolahraga, atau dengan cara jogging atau latihan yang rutin. Oke. Siapa pelatih atau mentor di futsal Semansagra? Pelatihnya adalah Coach Anjas. Kami akan menggali lebih dalam tentang pengalaman kakak dalam ekstrakurikuler paduan suara. Untuk yang pertama, bagaimana tim paduan suara mempersiapkan diri untuk tampil di acara-acara penting? Jadi untuk kita tampil di acara-acara penting itu, latihannya itu kalau misal kita dikasih taunya itu Hamin 2 contohnya, itu kita latihannya di hari Hamin 1. Karena biasanya itu Hamin 2-nya itu bener-bener dadak, misal malamnya gitu. Jadi kita kan nggak mungkin latihan malam-malam. Jadi hari berikutnya. Kalau emang lama kita mungkin seminggu bisa latihan sampai 2-3 kali. Iya. Kemudian, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat tampil di depan umum? Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya itu kita awal-awal itu grogi ya, karena iya nggak pede. Tapi kan lama-lama kita jadi kayak termotivasi sama kakak-kakak yang angkatan sebelumnya juga. Ya, kita harus pede karena nanti berpengaruh sama suara. Kalau grogi kan nanti suaranya agak getar atau gimana. Jadi kita harus mantap sama suara kita.
Kemudian, di mana paduan suara biasanya mengadakan latihan dan bagaimana lokasi tersebut mempengaruhi kualitas latihan? Di mana aja ya? Di mana aja bisa, karena kita belum ada tempat latihan yang pasti. Biasanya itu di bawah panggung. Pengaruhnya itu sebenarnya suaranya menggema, jadi gema. Tapi minusnya Itu karena panas, tertutup iya, panas jadi udaranya. Terus kalau biasanya tempat yang kedua itu Di ruangan terbuka. Iya, di ruangan terbuka. Terus yang satu lagi itu di ruangan kelas. Kalau ruangan kelas kita lebih milih yang di belakang, karena kalau di depan nanti pengaruh sama kendaraan-kendaraan yang lewat. Jadi terganggu Jadi gitu. terganggu. Baik Kak, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu guru mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Gerabak. Baik, izin bertanya, untuk ekstrakurikuler di SMA ini kan ada ekstrakurikuler Sagrapala. Nah, siapa sih Pak pembinanya itu? Oke, terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gerabak, itu salah satunya ada kegiatan kepecinta alaman. Nah itu kalau di Gerabak 1 itu biasa dipanggil dengan Sagrapala gitu ya. Nah untuk pembimbingnya itu awal mulanya dari Bapak Anggoro Buwana Prajamurti. Kebetulan beliau mengampu mapel geografi gitu ya. Nah kemudian Pak Davi kebetulan juga sebagai pembina di ekstra kepecinta alaman itu. Tapi Pak Davi bergabungnya itu baru sekitar 2 tahun yang lalu kayak gitu. Sampai saat ini masih bersama berkolaborasi dengan Pak Anggoro untuk memajukan kegiatan ekstra dari Sagrapala itu sendiri kayak gitu. Untuk ekstrakurikuler Sagrapala itu kapan sih Pak dilaksanakannya? Untuk pelaksanaan dari kegiatan ekstra Sagrapala itu rutinanya itu dilaksanakan pada hari Rabu. Pada hari Rabu setelah KBM selesai itu anak-anak langsung memulai ekstra Sagrapala. Tapi ada kalanya beberapa kali itu dilaksanakan pada hari Sabtu ketika Sagrapala membutuhkan pelatihan fisik kayak gitu. Ada jalan santai, kemudian ada weight game dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk ekstrakurikuler Sagrapala ini dilaksanakan di mana sih Pak? Oke, untuk kegiatan Sagrapala itu ada berbagai macam tuh ya. Yang pertama, kalau untuk kesehariannya pelaksanaan ekstra Sagrapala itu dilaksanakan di sekolah gitu ya. Nah, beberapa kali kita juga melaksanakan ada bakti sosial, ada bakti lingkungan seperti itu ya. Nah itu biasanya dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah. Nah untuk kegiatan-kegiatan outbound dan lain sebagainya itu kebanyakan Sagrapala di gunung-gunung terdekat seperti ada Gunung Andong, kemudian ada di mana itu namanya yang Perantenan itu, kemudian ada di Gunung Ungaran dan lain sebagainya. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Davi telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai sebagai narasumber di kelompok kami. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Baik, izinkan saya mewawancarai Pak Lukman mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Gerabak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Lukman karena telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai sebagai narasumber di kelompok kami. Bagaimana kabar Pak Lukman? Alhamdulillah baik, luar biasa. Izin bertanya, apakah kegiatan ekstrakurikuler dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa? Ekstrakurikuler itu kan kegiatan di luar yang jam KBM ya. Jadi otomatis kalau ekstrakurikuler itu prestasinya akan di dalam soft skill. Jadi di luar yang akademis. Otomatis kalau kita sering ikut ekstra, otomatis akan meningkatkan prestasi di luar akademisnya seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Lukman agar ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gerabak ini dapat berjalan dengan baik? Baik, dalam setiap kegiatan itu pasti ada namanya perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Nah, dari setiap kegiatan itu harus direncanakan dulu kira-kira kegiatan yang seperti apa yang akan dilakukan. Itu pasti. Jadi yang setelah kita rencanakan akan ada namanya kegiatan pelaksanaannya. Nah, kalau sudah ada pelaksanaannya, kita evaluasi kira-kira target yang harus tercapai apa yang belum. Nah, itu kita evaluasi agar kegiatan di selanjutnya itu akan lebih baik lagi seperti itu. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki peran penting dalam menanamkan pendidikan karakter bagi siswa?
Kalau karakter ya otomatis ya, kalau di kurikulum Merdeka itu kan kita ditekankan untuk menjadi siswa yang berkarakter. Nah, salah satunya dengan kegiatan ekstra itu akan menumbuhkan karakter di dalam kedisiplinan siswa atau di dalam prestasi di luar akademisnya ya. Jadi otomatis profil pelajar Pancasilanya juga akan terwujud di dalam ekstrakurikuler seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lukman telah meluangkan waktunya buat menjadi narasumber di kelompok kami. Sama-sama. Itulah tadi beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Grabak. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Terima kasih.